It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufik rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat Meaningful Ways yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Bersyukur pada kesempatan hari ini diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim ini ya dengan Meaningful Ways. Mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita semuanya. Pertama, mungkin diberikan dibukakan pintu-pintu hidayah dan pemahaman. Selanjutnya mungkin menjadi salah satu wasilah Allah titipkan rahmat buat kita. Terima kasih Bapak Ibu. Izin dulu, ingin menanyakan dulu nih, suaranya sudah jelas ataupun mungkin apa yang kurang pas kira-kira mohon disampaikan saja biar nanti di oh iya, ini ada yang mau off-cam katanya. Suara jelas ya? Baik, terima kasih Bu Asti ya. Sudah jelas, aman. Baik, Bismillah. Mari selanjutnya kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli wa salim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim. Barakallah, izin menyapa sahabat-sahabat semuanya di Meaningful Ways. Terus senang sekali ini bisa ketemu sama Ustadz Irgi lagi nih, gitu kan ya. Iya nanti insya Allah kita ketemuan di sini nih di Oki. Nanti Ustadz Irgi Oki akan lebih kita kenal dengan pesantren karakter Quran. Itu yang akan kita branding di 2025. Karena ketika disebutkan Oki banyak orang yang bertanya gitu, Oki itu apa gitu ya. Tapi ketika ditanya mau kemana ke pesantren karakter Quran, maka insya Allah sudah tidak ada pertanyaan lagi begitu bahwa ya walaupun namanya tetap One Quran Institute, tapi mungkin kita mengawali dengan pesantren karakter Quran. Enggak, silakan Bapak Ibu yang mau berkunjung, yang mau bersilaturahim. Hari ini hari pertama masuk nih Ustadz Irgi. Hari pertama masuk santri-santri setelah berlibur kemarin. Insya Allah hari ini menyambut para santri nih yang baru pulang nih dari tempat masing-masing. Ya, silahkan nanti dicari di Google Map juga boleh One Quran Institute Pesantren Karakter Quran di Google Map-nya masing-masing. Lokasinya ada di Jatinangor. Ya. Enggak, silahkan yang mau berkenan hadir atau mungkin yang dekat-dekat di sini boleh silahkan berkunjung. Di sini ada para santri penghafal Quran dari seluruh Indonesia berkumpul di sini. Alhamdulillah dibina atau bahkan mungkin ada yang mau mendaftarkan keluarganya atau anak-anaknya boleh juga. Silahkan gitu karena memang sudah dibuka pendaftaran di bulan Januari ini. Ya, di sini insya Allah semua programnya gratis 100%. Ya, full pendidikan selama kurang lebih 2 tahun atau 4 semester. Yang insya Allah selama 2 tahun ini ketika bergabung dengan menjadi mahasantri nanti di STIQ itu dikonversi menjadi 4 semester yang nanti 4 semesternya lagi bisa dilanjutkan di mana. Ya. Barakallah Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya senang sekali bisa bertemu bertatap muka di Meaningful Ways ya yang insya Allah hari ini kita akan bahas bekal paling berharga untuk orang-orang yang tersayang. Setiap kita pasti memiliki orang-orang yang sangat kita cintai. Bahkan hampir setiap kita setiap hari berdoa seperti doa yang dibacakan adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam.
Kita memohon kepada Allah, hablana min azwajina. Kita minta kepada Allah agar dititipkan pasangan-pasangan. Wa dzurriyyatina, kita juga memohon kepada Allah agar dilimpahkan zuriat, keturunan-keturunan. Yang seperti apa? Yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, yang menenteramkan hati, yang menenangkan jiwa, yang membuat kita bahagia. Waja'alna lil muttaqina imama, dan titipkan serta limpahkanlah kepada kami lil muttaqina imama, untuk menjadi para pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Di sini di dalam doa ini kita berharap dan memohon kepada Allah agar Allah menitipkan keluarga-keluarga yang menenangkan hati kita, menenteramkan jiwa-jiwa kita. Orang-orang yang kita cintai yang kemudian menjadi salah satu sumber kebahagiaan buat kita. Karena tidak sedikit, Bapak Ibu sahabat-sahabat, orang-orang ataupun ada di antara kita yang mungkin justru disakiti oleh orang-orang yang dicintai. Padahal sebenarnya harapan dan keinginan kita dengan adanya orang-orang yang kita cintai itu justru menenangkan hati kita, menenteramkan jiwa kita. Ini malahan, ini malahan atau justru mendatangkan dan menjadikan kita tidak enak hati, sering emosional jadinya, bahkan menjadi salah satu penyebab ya sakit secara fisik ataupun non fisik. Ternyata benar bahwa keluarga itu bisa jadi dua mata pisau, bisa jadi sumber kebahagiaan seumur hidup, atau justru bisa menjadi sumber malapetaka kita seumur hidup. Dan benar-benar itu adalah pilihan. Yang pilihan ini benar-benar kita maksimalkan. Dan izin hari ini, mudah-mudahan dengan kita mengikuti dan juga menyimak materi bekal paling berharga untuk orang-orang yang tersayang ini, mudah-mudahan kita memiliki pemahaman sehingga kemudian kita bisa membawa langkah-langkah hidup kita seperti apa yang kita doakan, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Mudah-mudahan, ya. Bapak Ibu, izin sebelum kita mulai, saya ingin membukakan satu video yang izin sambil saya kisahkan ada apa di balik video ini. Ibu Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu tayangan di mana orang tua dihadirkan untuk menyimak hafalan Quran anaknya. Jadi anak-anaknya di sini diterpa untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ketika menyerahkan ataupun akan menstorkan atau mentasnikan hafalan Quran yang terakhir dari 30 juz yang mereka hafalkan, orang tuanya diundang untuk menyaksikan. Dan coba Bapak Ibu perhatikan dan lihat, semua orang tua dan keluarga yang menghadiri acara ini terharu, menangis terharu, menangis bahagia. Dan saya juga berdoa, siapapun Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan suatu hari juga Allah titipkan. Ya, kondisi Allah titipkan keturunan-keturunan seperti ini. Ini di tayangannya ini adalah seorang dokter. Beliau ini adalah seorang dokter yang memang sering diundang kemana-mana karena beliau seorang pakar peminyakan. Ya. Eh, Suatu hari Pak Dokter ini berkisah ini ya di sini. Saya bertanya sama anak saya Hanif. Nama anaknya Hanif yang di sini. Hanif, Hanif mau nggak kayak ayah? Di luar perkiraan, Hanif menjawab dengan jawaban yang tidak diperkirakan oleh ayahnya. Enggak ah, ayah, Hanif mah nggak pengen kayak ayah. Loh, kenapa nggak ingin kayak ayah? Banyak orang yang pengen mirip dan seperti ayah.
Tiba-tiba Hanif mengajukan pertanyaan begini. Ayah, ayah memang orang yang luar biasa. Ayah seorang doktor ahli. Ayah diundang ke sana kemari. Ilmu ayah sangat bermanfaat di sana sini. Tapi pertanyaan Hanif, ayah bisa jamin nggak ngajakin Hanif, kakak, adik, Uma nanti masuk surga bersama-sama? Tentu ketika anaknya bertanya seperti itu, ayahnya ini, Pak Dokter ini bingung gitu. Ya, karena memang tidak bisa melakukannya. Lalu kemudian menjawab yang belum tentu, nak, belum bisa. Nah, kalau gitu, itulah kenapa Hanif tidak pengen kayak ayah. Hanif pengennya jadi seorang anak yang bisa ngajakin ayah, uma, kakak, adik, ataupun keluarga-keluarga ini masuk surga. Caranya gimana? Caranya dengan menghafal Al-Quran, ayah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menganugerahinya syafaat, memberi syafaat kepada 10 orang yang dia sebutkan, 10 orang yang dia cintai. Nah, ketika mendengar itu, ya ayahnya ini mengatakan, terus Hanif mau apa sekarang? Hanif sekarang mau jadi penghafal Al-Quran. Hanif mau jadi ahli Quran. Antarkan Hanif ke tempat yang bisa mengajarkan Hanif untuk bisa memaksimalkan dan menjadi ahli Quran. Akhirnya kemudian diantarkanlah ke tempat hafalan Quran, tempat menghafal Al-Quran ini. Ya ini saya lihat ada Ibu Herni Suryani. Alhamdulillah anak saya sudah seanak udah satu, udah hafal 30 juz. Masya Allah, tabarakallah. Berarti sudah punya orang dalam surga yang nanti akan ngajakin Bapak Ibu keluarganya bisa masuk surga. Insya Allah, Masya Allah. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, izin mungkin ini salah satu hal sebahagian ya, sebahagian kecil dari yang kita bisa maksimalkan sebagai bekal berharga untuk orang-orang yang tersayang bagi kita. Karena kita berpikir, oh kalau mau ngasih bekal sama anak-anak ya kasih bekal uang yang banyak. Ya tidak salah juga, ya. Tapi ketika faktor ataupun ketika polanya itu, ataupun yang paling pertama yang dikejarnya itu, maka ini yang akan menjadi banyak terjadi masalah-masalah justru. Ya. Ibu, maaf ya, Bapak hadirin. Saya sedang menemukan satu kondisi, satu kejadian di mana ada satu keluarga yang, Masya Allah, tabarakallah, Allah titipkan keluarganya ini dilimpahkan harta yang luar biasa banyak. Dan bahkan banyaknya juga bukan harta-harta ataupun uang ataupun harta yang eh, aktif income ya. Kan pemasukan itu ada yang aktif, ada yang pasif. Ya, income itu ada yang aktif, ada yang pasif. Keluarga ini memiliki banyak pasif income. Jadi mau kerja nggak kerja ya menghasilkan aja terus. Gitu. Karena kan banyak orang yang ya kalau mau dapat uang ya harus kerja dulu gitu. Tapi keluarga ini, si ayah dan si ibu ini, ketika hidupnya berhasil membuat banyak pasif income. Luar biasa banyak. Sehingga penghasilannya per bulan itu ya luar biasa banyak dari pasif income ini. Jadi tinggal memanfaatkan aja lah intinya. Gitu ya. Eh, beliau meninggalkan beberapa orang anak. Dan dengan izin Allah, yang paling pertama kali meninggal adalah bapaknya. Bapak meninggal, lalu kemudian diikuti oleh ibu. Yang luar biasa adalah kondisi di mana anak-anaknya mulai memperebutkan pasif-pasif income yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saling serang antara satu dengan yang lain. Saling mencari celah untuk supaya bisa memiliki dan menguasai. Ya, sikut kanan, sikut kiri, habisi ini, habisi itu. Yang padahal sebenarnya sudah ada juga pembagian-pembagiannya sejatinya. Tapi ya
karena pengen menguasai lebih banyak, pengen menguasai semua ataupun sebahagian besar. Akhirnya kemudian terjadilah itu tadi keributan-keributan yang sangat luar biasa, gaduh luar biasa. Sampai kemudian jujur secara pribadi saya melihatnya dan menyaksikannya tuh miris. Ya, kasihan sama ayah dan ibunya yang memang sudah berjuang. Sementara mereka sih sebenarnya kan tinggal mengelola lebih baik, mengelola dengan bagus, karena memang itu sudah terstruktur dengan baik, bukan sekedar memperebutkan dan meribut. Ibu bapak hadirin sahabat-sahabat sekalian, saya itu jadi keingetan ya, dengan firman Allah Al-Quran Surah An-Nisa, ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka ini meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di sini Allah wanti-wanti terkait apa? Terkait kita itu mesti takut sama Allah. Seandainya meninggalkan di belakang kita ini keturunan-keturunan yang lemah. Pertanyaannya lemah apanya? Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Banyak dan masih banyak di antara kita yang mungkin harus memahami dan mengetahui ini Allah ini berpesan lemah apa maksud. Ada beberapa lemah yang harus kita maksimalkan dan harus kita fahami. Yang paling pertama Bapak Ibu adalah lemah iman. Maka mustilah kita takut kepada Allah ketika apa? Ketika kita meninggalkan keturunan yang imannya lemah. Sudah? Ya. Yang pertama adalah lemah ibadah. Kelemahan yang kedua yang harus kita perhatikan adalah hati-hati ketika kita meninggalkan keturunan, anak, istri, ataupun siapapun itu orang-orang yang kita cintai. Lalu kemudian lemah ibadahnya. Yang kedua, lemah ilmunya. Maaf, yang ketiga ya berarti ya. Yang ketiga, lemah ilmunya. Hati-hati juga ketika kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan kita tidak bekali mereka dengan ilmu. Lalu kemudian yang ketiga, yang keempat maaf, adalah lemah lemah fisiknya. Lemah fisik. Jarang sekali kita membiasakan kepada orang-orang yang kita cintai untuk beristirahat yang baik, makan minum yang halalan thayyib, lalu kemudian juga punya pola hidup yang bagus. Ya, tidak memberikan edukasi betapa bermanfaatnya berolahraga. Atau mungkin secara fisik, cara berpikir dan mindset serta eh, heart setnya itu tidak baik, kurang baik. Ini juga akan menjadikan kelemahan bagi seseorang. Sementara para sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang, Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang kuat secara fisik, secara ruh, secara semua lini. Ya, baik. Tadi apa? Yang paling pertama lemah imannya. Takutlah kita untuk meninggalkan orang yang kita cintai ketika lemah iman. Yang kedua adalah lemah ibadah. Tadi Bu ya, Bapak sahabat-sahabat. Kita harus takut ketika meninggalkan
keluarga yang ibadahnya lemah. Ini bahaya. Yang kedua, yang ketiga adalah lemah ilmunya. Yang keempat adalah lemah fisiknya. Yang kelima, yang terakhir adalah lemah ekonominya. Lemah ekonominya. Ini kita harus takut ketika kita meninggalkan ini. Tapi, mohon maaf Bapak Ibu, urutan-urutan tadi memang hierarkinya seperti itu. Jangan dibalik. Jangan dibalik, karena kalau dibalik bahaya. Tidak sedikit hari ini orang-orang yang takut meninggalkan orang yang dicintainya atau yang tersayangnya itu adalah ketika, wah, gimana anak saya? Gimana istri saya tinggalkan dalam keadaan mereka tidak punya harta, tidak punya ini dan tidak punya itu. Jadi jangan dibalik. Jadi yang paling pertama adalah takutlah ketika dia lemah iman. Ya, begitulah para nabi. Ya, seorang nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang meninggal dunia, lalu kemudian bertanya yang akan meninggal dunia, kemudian ditanya anak-anaknya, mata abuduna min ba'di. Anakku, kira-kira kalau aku sudah tidak ada, kira-kira apa yang akan engkau sembah? Jadi memang yang paling pertama kita harus takut kalau kita meninggalkan keturunan ataupun orang-orang yang kita sayangi ini dalam keadaan lemah iman. Ya, jadi sekali lagi urutannya harus benar ya. Nih Ibu Maya nih di Bogor, saya sudah lihat di kolom chat. Lalu kemudian juga Ibu Ida di Kediri sudah menuliskan nih. Ya, yang satu lemah iman, lemah ibadah, lemah ilmu, lemah fisik, lemah ekonomi. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita maksimalkan? Apa yang harus kita maksimalkan agar kelemahan-kelemahan ini dijauhkan dan dihindarkan oleh Allah dalam keluarga kita, sehingga ini bisa menjadi bekal yang paling berharga untuk orang-orang yang kita cintai, untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, ini yang akan kita banyak diskusikan hari ini. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Izin. Saya mulai bekalnya ini adalah dari sini, dari tujuan. Pak, Bu, sahabat-sahabat semua, hujamkan, sampaikan, instilkan kepada siapapun orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi bahwa tujuan kita adalah surga. Karena kelemahan-kelemahan tadi ya, ini bisa tercover dan bisa kita mulai perbaiki satu persatu ketika kita memiliki tujuan yang benar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah surga. Sekali lagi, tujuannya adalah surga. Lalu kemudian kita kaitkan. Contoh misalnya kita ngobrol nih sama anak-anak. Nah, tujuan kita ini surga. Dan yang harus kita maksimalkan, dan yang harus kamu maksimalkan adalah semua potensi-potensi yang Allah berikan ini harus kita arahkan menuju ke arah surga. Untuk ke surga, kita membutuhkan keimanan. Untuk ke surga, kita menjalankan perintah sebagai hamba Allah dengan cara beribadah. Supaya imannya benar, ibadahnya benar, maka kita butuh ilmu. Tapi ibadah, beriman, dan juga bermanfaat bagi orang banyak, kita juga membutuhkan fisik yang baik. Ya, supaya bisa memaksimalkan ibadah, supaya bisa menuntut ilmu, supaya punya fisik yang baik, supaya bisa bermanfaat bagi orang lain, kita mesti punya ekonomi yang baik. Lihat, kena semuanya, dapat semuanya. Jadi sekali lagi, ya, ini sudah dituliskan dengan rapi ini oleh Ibu Yuli nih, ya. Jangan sampai kita tinggalkan lemah yang lima ini pada orang-orang yang kita sayang.
Dan salah satu yang paling pertama yang harus kita instilkan adalah terkait tujuan. Sampaikan sama anak-anak. Nah, kita memiliki nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Di mana mereka berdua ini adalah makhluk Allah yang dulu hidupnya adalah di surga. Tapi dikarenakan satu kesalahan yang mereka lakukan, yaitu mendekati dan memakan buah yang dilarang oleh Allah, maka kemudian mereka berdua diusir dan dikeluarkan dari surga. Kenapa dikeluarkan dari surga, lalu kemudian diturunkan ke atas muka bumi? Untuk menebus dosa-dosa. Sehingga kemudian setelah tertebuslah dosa-dosanya, maka kemudian mereka akan dikembalikan ke dalam surga. Jadi sejatinya nenek moyang kita itu hidupnya di surga. Nah, begitu juga kita. Sejatinya kampung yang kita tuju adalah surga. Dunia ini cuma tempat sementara saja. Jangan terlalu terlena, jangan terlalu tertarik dengan dunia. Sehingga apa saja yang engkau lakukan di atas muka bumi ini, maka tanyakan, apakah ini akan mendekatkanmu ke dalam surga atau justru akan menjauhkanmu dari surga? Ketika engkau memutuskan untuk memilih satu sekolah, tanyakan, apakah ini akan mendekatkan ke dalam surga? Ketika engkau memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan seorang atau dengan beberapa orang, tanyakan, kira-kira dengan dekat dengan orang-orang ini, saya menjadi sahabat mereka, menjadi teman mereka, mendekatkan saya kepada surga apa tidak? Ketika engkau memutuskan nanti suatu hari untuk bekerja atau memiliki bisnis atau memiliki apapun itu, tanyakan sama dia, pekerjaan saya, bisnis saya, profesi saya sekarang, ngedeketin saya ke surga apa tidak? Ketika kemudian engkau pada fase berikhtiar mencari jodoh, maka lalu kemudian Allah pertemukan, tanyakan, apakah dia akan mendekatkan saya ke dalam surga? Pastinya tidak butuh beberapa ya butuh beberapa kali gitu ya. Tidak hanya sekali dua kali kita menyampaikan hal ini kepada anak-anak keturunan kita. Ya apalagi kita memang harus menyepakati dulu dan menyampaikan dulu kepada pasangan kita, pada istri, pada suami. Kita sepakat nih. Karena tidak sedikit hari ini keluarga yang ya sampai detik ini sudah bertahun-tahun berkeluarga tapi tidak pernah membicarakan atau mendiskusikan tujuan. Ini keluarga kita ini mau dibawa kemana? Ya, ya sekedar keluarga, sekedar berkeluarga, punya suami ya sekedar punya suami, punya istri ya sekedar punya istri. Ini yang kadang-kadang kita tuh suka lupa. Ibu, bapak, sahabat-sahabat semua. Jadi yang paling pertama, tujuan kita adalah surga. Kita berpikir mencari cara bagaimana kemudian ini bisa terkomunikasikan kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada keturunan. Yang sudah punya cucu tentu mulailah ngobrol kepada cucu-cucunya. Apalagi sekarang lagi liburan, biasanya cucunya lagi pada di rumah nih. Nah, cu, kakek mau ngobrol, kakek mau sampaikan, nenek mau bilang, kalaulah ada. Lalu kuatkan diskusi kita dengan bahwa Allah pun pengen kita dan keluarga kita itu tidak ada di neraka. Berarti kebalikannya, Allah menginginkan kita dan keluarga kita adanya itu di surga. Berdasarkan firman Allah ini, ya. Al-Quran, Surah At-Tahrim, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti Allah nyuruh sama kita
untuk jaga diri kita masing-masing, entah kita sebagai seorang suami, entah kita sebagai seorang istri, untuk menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita ngarok dari siksa api neraka. Bapak Ibu, di sini siapa yang sudah pernah menyampaikan kepada keturunan, kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita cinta bahwa tujuan keluarga kita adalah surga? Ada yang pernah? Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, atau mungkin saya belum begitu kan ya. Oh pernah, Bu Yuli sudah pernah nih, Masya Allah. Memang, alhamdulillah saya pernah. Bu Maya, Bu Yuli Astuti belum pernah, belum. Pak Zaki Khairunas di Kabupaten Pangandaran ya. Oh sudah pernah. Tetapi memang kita tidak bisa sekali nih menyampaikannya. Kalau boleh saya usulkan, Bapak Ibu sahabat-sahabat, mumpung anak-anak kita misalnya masih ada yang kecil-kecil nih, ya, manfaatkan kondisi-kondisi yang paling bagus, yang paling baik untuk menyampaikan pesan. Maaf, Bapak Ibu kalau ngobrol sama anak-anaknya yang masih kecil-kecil nih, misalnya masih TK, masih SD, ya, biasanya kalau ngobrol sama mereka waktunya kapan tuh? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling bagus kapan ngobrol sama mereka supaya apa eh, pesannya nyampe begitu ya buat mereka. Ada yang tahu di mana kira-kira waktu yang pas untuk ngobrol sama mereka? Ya, saat makan bareng. Ya, betul sekali Pak Zaki. Kalau laki-laki pas lagi makan, betul, betul. Ya, ya. Sambil main, sambil jalan-jalan, Masya Allah. Betul. Ya, di tempat tidur sambil membacakan cerita ketika mau tidur. Masya Allah, ini pasti udah bagus banget. Ya, udah ada semua nih. Ya, sampaikan apa pesan-pesan seperti ini berulang-ulang kepada anak-anak kita ketika masa dan waktu mereka sedang sedang nyaman, sedang tenang saat berkumpul dengan keluarga. Wah, bagus banget. Ya, ini sangat ini sekali ya, sangat bagus sekali gitu bagaimana ketika kita bisa menyampaikan tujuan kita kepada anak-anak kita dan atau orang-orang yang kita cintai. Pokoknya dalam keadaan fun. Ya, jadi ikhtiarnya seperti itu. Salah satunya lagi mungkin yang bisa kita usulkan itu adalah ketika mengantarkan anak-anak sekolah. Ya, jangan jadi orang tua yang bisu ketika mengantarkan anak-anak sekolah. Rasulullah SAW sering mencontohkan ketika beliau berjalan dengan Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Ya, beliau selalu ngomong gitu kan ya. Salah satunya ketika Rasulullah menyampaikan, Ya bunaya ihfadullah yahfazuk. Wahai anakku, jagain Allah dalam hatimu, maka Allah akan menjagamu. Ya, jadi menyampaikan pesannya ketika anaknya disimpan di depan unta tuh, maksudnya kan naik unta tuh Rasulullah, lalu disimpan di depannya gitu, sambil jalan gitu ya, sambil anaknya menikmati perjalanan ngomong gitu, ngobrol. Bagus banget kan kita yang biasa mengantarkan anak-anak sekolah sambil juga ngobrol. Ya, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat hadirin rahimani warahmatullah. Ibu Fatimah ini surah yang mana nih ya? Maksudnya surah apa yang mana tadi? Nanti bisa di sharing. Tadi yang saya bacakan itu adalah surah An-Nisa ayat yang ke-9. Terkait kita harus takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ya. Surah Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Ya. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi manfaatkan momentum-momentum yang menyenangkan untuk menyampaikan ini. Tapi jangan lupa juga bacakan doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa. Apa bunyinya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sebaiknya kita rajin-rajin saja membacakan doa itu. Kenapa? Karena di dalam doa itu
Kita minta tuh sama Allah. Yang pertama, ya Allah, tolong lapangkan dadaku. Rabbi syrahli sadri, tolong lapangkan dadaku. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit di antara kita yang menyampaikan nasihat, tapi kondisi hatinya sedang tidak lapang. Ya bagaimana kemudian anak-anak kita mendengarkan apa yang kita sampaikan? Sementara Bapak Ibu, kita menyampaikannya pun dalam keadaan tidak lapang. Malah dalam keadaan emosi, malah dalam keadaan marah. Akhirnya yang terjadi apa? Ya yang terjadi ya tentu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah kenapa minta sama Allah. Allah isyrah lana sudurana. Ya Allah, tolong lapangkan dada-dada. Wa yassirli amri. Dan lancarkan urusanku, harapanku. Kan kita berharap dengan nasihat yang kita sampaikan ini melekat ya kepada anak-anak kita, menghujam. Tapi kan masalah melekat dan tidak melekat bukan urusan kita. Itu betul-betul hak prerogatif Allah saja. Tetapi ikhtiar kita adalah bagaimana kita menyampaikannya dengan penuh kelapangan. Karena banyak di antara kita yang sering sesek kalau ngomong sama orang terdekat. Kenapa? Karena kita sudah punya sudah punya kepastian ya, maksudnya ke sudah punya pikiran bahwa kalau dia anak saya dan saya menasehat pasti dia berubah. Dan Allah nggak suka dengan itu. Karena yang paling berhak membolak-balikan hati seseorang itu siapa? Bapak Ibu maaf, saya tanya ini. Yang paling berhak membolak-balikan hati seseorang itu siapa? Kita. Marah-marah kita. Siapa? Allah, kata Panan. Ya, Allah. Betul sekali. Ibu Roshidah, Ummu Siza. Allah. Yang maha membolak-balikan hatinya Allah. Jadi, kita memang mengikhtiarkan secara dunia nih. Kita sampaikan. Tetapi jangan lupa, kita mesti tahu dan mesti sadar bahwa yang paling mampu dan paling bisa membolak-balikan hati itu adalah Allah. Kita sering sesek kenapa? Karena kita merasa tahu, merasa bisa, merasa lebih tahu. Saya lebih ngerti anak-anak saya. Saya lebih paham pasangan saya. Ya mungkin lebih lebih tahu dari yang lain, iya. Tapi apakah lebih tahu dari Allah? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Tidak mungkin lebih tahu dari Allah. Kita lebih tidak tahu dibandingkan Allah. Itulah kenapa penting sekali ketika kita, Bapak Ibu, ya, menyampaikan dulu, sampaikan sama Allah. Kita minta sama Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, lancarkan urusanku ataupun lancarkan tujuanku atau keinginanku. Wahlul uqdatam milisani, ya Allah, bimbing lisan-lisan yang keluar dari mulut saya ini. Ya, tunjukkan, pilihkan kata-kata yang paling tepat begitu kan ya di dalam lisan saya ini. Yafqahu qawli, sehingga kemudian apa yang saya katakan ini ya sesuai dengan apa yang kami harapkan, difahami oleh siapapun yang saya sampaikan kepadanya. Jadi dari awal kita sudah harus memahami itu. Paham bahwa bukan kita yang bisa, tapi Allah, Bapak Ibu. Makanya dari awal kita sudah ngomong sama Allah dulu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah diskusikan terkait tujuan kita surga, bahkan Allah pun pengen sekali kita tidak ada di neraka, kita dan keluarga tidak ada di neraka, tapi di surga. Tapi ingat, jangan merasa mampu, jangan merasa bisa menentukan dan mengajak sekalipun itu adalah orang-orang terdekat kita. Ya, teruslah bergantung kepada Allah karena hanya Allah yang paling maha bisa membolak-balikan hati. Kalau belum, ya misalnya melihat anak kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, lagi-lagi ya Allah, ngomong lagi sama Allah. Saya kan memang tidak bisa membolak-balikan hatinya, hanya Engkau ya Allah. Tapi saya akan terus berusaha. Berusaha apa? Tadi berusaha untuk mencontohkan, berusaha untuk memberitahukan, berusaha untuk eh, mengingatkan. Terus saja gitu.
Karena ya tugas kita cuma itu. Masalah berubahnya kapan, seperti apa. Sekali lagi bukan urusan kita, bukan kita yang bisa menentukan itu semuanya. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, izin saya lanjutkan. Nah, ini nomor dua. Yang akan kita bahas di nomor dua ini, ya, adalah ternyata Bapak Ibu, setelah kita menentukan tujuannya, setelah kita menentukan tujuannya, maka yang perlu kita pahami bersama-sama adalah terkait cinta. Justru satu hal yang tidak akan pernah hilang sekalipun kitanya sudah tidak ada. Ini bukan masalah harta, Bapak Ibu. Hartamu tuh bisa habis. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana sampai hari ini, sampai detik ini, kecintaan yang beliau miliki kepada kita dan cintanya ini menjadi wasilah kita semakin dekat dengan Allah, cinta kepadanya, kepada Rasul, dan cinta kepada jalan Allah, ini yang menjadikan kita benar-benar sampai detik ini, sampai hari ini, kita, Masya Allah, bisa merasakan keluar biasaan. Kebayang nggak kalau Rasulullah meninggalkan harta? Kira-kira kita kebagian nggak? Ya, nggak akan kebagian. Tapi karena Rasulullah meninggalkan cinta, ya, maka sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya dan luar biasanya. Sampai kemudian kita berada pada zaman yang terang benderang ini ya, yang dulu jahiliyah kelam sampai kemudian sekarang terang benderang. Ini karena cintanya. Cintanya Nabi kepada kita sebagai umat-umat. Bu, Pak, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang yang harus kita pahami bersama-sama, cinta yang kayak gimana? Cinta yang seperti apa? Cinta yang kemudian bisa mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah, semakin cinta sama Rasulullah, semakin cinta kepada jalan Allah. Karena salah-salah memahami cinta ini, hati-hati, Ibu. Ini saya lanjutkan. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat. Ya, ternyata mencintai itu tidak mudah. Karena mencinta berpotensi besar untuk memalingkan diri kita. Salah-salah kita mencinta. Maka bukan malahan dekat dengan Allah, malahan justru, malahan justru memalingkan diri kita. Lah, bukankah tidak sedikit hari ini orang rela korupsi, melakukan keburukan, nyuri ini, nyuri itu demi demi rasa cinta? Ya, bukankah kepalanya kejahatan itu adalah hubud dunia? Kata Nabi, yang namanya hubud dunia, cinta dunia, ra'su kulli khati'ah. Itu adalah kepalanya ataupun awal daripada kerusakan kerusakan yang ada, ataupun itu adalah sebagai pangkal dari keburukan-keburukan terjadi. Apa itu? Cinta. Ketika salah kita menempatkan cinta. Ya mungkin sebagian kita berpikir bahwa yang menjadi sumber keburukan itu kan dosa. Betul, betul. Salah satunya adalah dosa. Tapi ingat, cinta yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul ini juga akan memberikan ataupun mendatangkan keburukan. Makanya ini saya katakan bahwa cinta itu tidak mudah. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya memahami cinta seperti apa yang sebaiknya kita kita lakukan, kita jalankan sehingga cinta yang kita luapkan kepada orang-orang yang kita sayangi ini menjadikan kita lebih dekat dengan, lebih cinta kepada Rasulullah, lebih yakin dengan jalan Allah. Ya, dan ini cinta yang seperti inilah yang ketika kita tidak ada, ini akan menjadi warisan terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, pertanyaannya seperti apa cintanya?
Izin ingin mengutip dulu firman Allah ya terkait klasifikasi cinta yang selalu ada ya di dalam dalam kehidupan kita. Begitu kan. Ini firman Allah Al-Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Coba lihat, di sini ada dua kelompok besar cinta. Yang paling pertama Allah sebutkan keluarga semua. Orang-orang yang kita cinta, ya seperti bahasan kita hari ini. Coba Bapak Ibu lihat. Bapak-bapakmu, maksudnya orang tua kita. Bapak, ibu, nenek, kakek, pokoknya ke atas. Abena hukum anak-anak, ke bawah berarti kan anak-anak, cucu, begitu kan ya. Lalu azwajukum, lalu kemudian keturunan, apa maaf, pasangan. Wa ashiratukum, saudara, persukuan. Tuh, dari apa? Aba hukum sampai asyirat hukum itu semua adalah orang-orang manusia keluarga yang biasanya ketika kita mencinta dan salah menentukan porsi cintanya, maka ini akan mendatangkan mafsadat, mendatangkan keburukan. Lalu lihat yang selanjutnya. Wa amwaluk taraftumuha. Lalu kemudian terus itu harta kekayaan yang engkau usahakan, perniagaan yang khawatir kerugiannya, ya, masakinu masakinu tardaunaha, tempat-tempat tinggal, rumah, kendaraan, sawah, mungkin seperti itu ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kalian cintai itu dua kelompok tadi, lebih kalian cintai dibandingkan cintanya kepada Allah, cinta kepada Rasul dan cinta kepada jalan Allah. Apa apa kata selanjutnya yang disampaikan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Lihat dari kalimatnya saja, awas gitu kan. Ketika kita terlalu mencinta kepada keluarga, mencinta kepada harta-harta dunia yang kita upayakan dan kita usahakan, lebih kita cintai dibandingkan cinta kita kepada Allah dan Rasul dan jalan Allah, maka lihat saja akan terjadi dan Allah akan datangkan sesuatu yang bisa jadi tidak kita sukai. Ibu, Bapak hadirin, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini timbul pertanyaan. Tapi kan masalah satu kewajaran kita ketika kita mencintai keluarga, ketika kita mencintai harta, kan menjadi satu kewajaran kan bagi kita seorang manusia. Iya, ketika porsinya tidak menyamai porsi cinta kita kepada Allah, porsi kita cinta kepada Nabi dan cinta kepada jalan jalan Allah. Karena justru yang merusak itu adalah porsinya sama atau melebihi. Sama atau melebihi. Itu yang jadi masalah. Itu yang akan merusak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan supaya ya kecintaan kita kepada keluarga-keluarga, kepada harta, kepada dunia itu tidak mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah, izin ini dia yang paling pertama. Yang paling pertama, justru ketika Allah titipkan ya anak-anak, ketika Allah titipkan nikmat, ketika Allah titipkan dunia, seharusnya ini menjadi momentum buat kita agar kita berhenti dari dosa. Saya pernah mendapatkan nasihat dari seorang guru bahwa salah momentum kita berhenti dari dosa ini sekurang-kurangnya ada dua, kata dia. Yang pertama adalah ketika orang tuamu meninggal. Ketika orang tua meninggal, ketika
Ketika orang tuamu meninggal, maka jadikan kemeninggalan orang tuamu ini jadi momentum. Kita berhenti dari dosa-dosa yang mungkin sedang kita lakukan hari ini. Harusnya orang tua kita yang meninggal itu jadi nasihat buat kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus segera menghentikannya? Bukankah ada orang tua yang tidak jadi masuk surga gara-gara anaknya masih melakukan dosa? Jangan sampai kemudian orang tua kita mendapatkan kesulitan, kerumitan, siksaan justru karena mereka meninggalkan kita, anak-anaknya dalam keadaan masih selalu melakukan dosa. Maka harusnya jadilah orang tua, jadilah anak-anak yang ketika orang tuanya meninggal dunia, maka dia faham dan dia tahu bang. Ya, tubuh Asti saya lihat, saya merasakan setelah suami meninggal jadi sadar betapa diri banyak dosa. Iya, harusnya itu dijadikan momentum ketika ada keluarga kita yang meninggal, orang tua, suami, istri, maka seharusnya itu jadi peringatan buat kita untuk menghindari dari dosa. Ini yang paling pertama, Bapak Ibu. Iya, momentum kapan kita harus segera berhenti dari dosa-dosa kita? Ketika ada orang-orang yang kita cintai, ya Allah ambil, meninggal dunia. Yang kedua, guru saya menyampaikan bahwa momentum yang kedua yang harus benar-benar jadi momentum kita meninggalkan dosa itu adalah ketika Allah titipkan anak-anak keturunan untuk kita. Anak-anak keturunan buat kita. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak dan keturunan adalah momentum kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu untuk meninggalkan dosa-dosa. Pertanyaannya kenapa? Kalau tadi ketika orang tua kita atau orang yang kita cintai meninggal dunia, kita mesti berhenti dari dosa karena jangan-jangan nanti menjadi wasilah orang tua kita mendapatkan juga keburukan dari kita. Nah, begitu juga ketika kita punya anak-anak. Kalau punya anak-anak dan momentum itu kita berhenti dari dosa, karena ketika tidak berhenti, kita orang tuanya tidak berhenti dari dosa, bisa jadi menjadi potensi anak-anak kita mewarisi dan melakukan dosa yang serupa yang seperti yang kita lakukan. Seperti itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mencontohkan perkataan dalam perkataannya begini, az-zina dainun. Zina itu dainun, dainun itu hutang. Wa qada'uhu libnihi. Dan biasanya yang akan menuntaskan hutang-hutang zina seorang orang tua, biasanya anak-anak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk anak-anaknya melakukan dosa yang serupa, melakukan dosa yang sama. Betapa sedihnya kita, betapa betapa sesaknya hati kita. Walaupun mungkin kita pelaku dosanya. Tapi ketika kita lihat anak-anak mewariskan dan melakukan dosa yang sama seperti yang kita lakukan, itu wah, maaf ya, sejahat-jahatnya seorang preman atau seorang penjahat. Saya yakin dan percaya pasti dia pengen anaknya tidak seperti dia. Pak Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Harusnya ini semua menjadi wasilah kita untuk memutuskan dan berhenti. Pertanyaannya, bagaimana cara memutuskannya? Ya karena kata Imam Syafi'i tidak hanya zina ya. Contoh misalnya mensekutukan Allah, syirik. Syirik itu kalau seorang orang tua yang suka melakukan kesyirikan, lalu kemudian dia masih terus melakukan sementara dia punya anak keturunan, lihat saja anak-anaknya akan mengikuti. Satu lagi ya, banyak banyak dosanya. Salah satu yang saya spill aja beberapa ya. Salah satunya lagi adalah dosa kita kepada orang tua kita. Maka itu akan diwarisi oleh anak-anak kita. Atau bahasa lainnya gini, Bapak Ibu pengen tahu bagaimana anak-anak kita memperlakukan kepada kita ketika kita nanti sudah tua dan anak-anak kita sudah dewasa. Pengen tahu bagaimana kondisinya? Gampang. Lihat saja bagaimana kondisi kita memperlakukan orang tua kita. Maka seperti itulah persis anak-anak kita akan memperlakukan kita.
Ibu, Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Memutuskannya bagaimana? Gak ada cara lain. Memutuskannya adalah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Apa saja yang dilakukan dalam taubatan nasuha? Yang paling pertama adalah berhenti. Berhenti Bapak Ibu. Berhenti. Stop. Ya. Yang kedua, sadari. Ya, kalau kita itu melakukan dosa dan ini dosa, makanya kita berhenti. Sadar. Setelah sadar, ya, maka sesali. Karena banyak banget orang-orang yang kembali ke sana karena dia sadar tapi tidak nyesel. Pak, Bu, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimah. Sadari, sesali. Lalu yang ketiga, yang keempat, berazamlah untuk tidak masuk ke sana lagi. Berazamlah untuk tidak eh, tidak mengulanginya lagi. Berazamlah, bertekad berazam itu. Lalu kemudian yang kelima, taubatan nasuha itu adalah menutup menutup dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita dengan apa? Dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Tutupi keburukan-keburukan yang sudah dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, tutupi itu dengan kebaikan-kebaikan. Bu, Pak, sahabat-sahabat semua. Ini sepertinya waktunya sudah habis nih. Mohon maaf saya nih karena baru pertama kali ngisi di sini. Ya, Ustadz Irgi apa sudah habis ya ini ya? Sudah lewat ya ini waktunya ini. Saya mohon maaf sekali. Sementara ini materinya belum habis ini. Mohon maaf sekali. Begitu kan. Tapi mudah-mudahan sampai hari ini sampai ini sudah mulai ada tergambar gitu. Walaupun masih ada dua atau ada tiga hal yang ingin saya sampaikan di dalam slide ini, tapi sepertinya waktunya udah habis. Tapi izin saya tutup aja dulu ya supaya tidak terlalu lama. Ya, izin saya tutup untuk pagi hari ini dengan kisah baru beberapa hari lalu. Ya, saya bertemu dengan seseorang. Beliau seorang kepala sekolah yang mungkin berprestasi luar biasa, memimpin sekolah yang luar biasa. Ya, muridnya ribuan, ribuan. Tapi beliau kemarin menangis ya di hadapan kami sambil menyampaikan, saya sekitar 5 bulanan lagi saya pensiun. Saya katakan, karena beliau dokter, saya panggil bu dokter, bu dokter. Orang biasanya kalau mau pensiun tuh bahagia, seneng gitu. Lah, kenapa tuh kok kelihatannya nggak seneng, nggak bahagia? Justru itu, saya sampai hari ini kan sudah sekian, yang namanya pensiun kan berarti sudah puluhan tahun jadi ASN-nya gitu ya. Ya beliau pernah jadi kepala-kepala sekolah-sekolah qualified dan favorit itu karena memang prestasinya luar biasa. Tetapi kenapa beliau sesak ketika itu? Karena sampai hari ini sudah mau pensiun, saya masih banyak terlilit hutang riba dan yang paling saya sedihkan, hutang-hutang ribanya nular dan ngalir sama anak-anak saya. Anak saya tiga. Sekarang mereka semuanya punya hutang riba juga. Anak yang pertama dimulai ketika mereka kuliah, ada anak pertama saya minta dibeliin beliin mobil ya Honda Jazz gitu ya. Ya karena saya yang belum nggak punya untuk cash, akhirnya saya kemudian buatkan cicilannya. Anak kedua juga karena lihat kakaknya begitu minta juga. Anak ketiga juga seperti itu. Belum lagi kemudian anak yang pertama menikah lalu kemudian mengikuti apa yang saya lakukan. Ketika menikah mereka menyicil rumah, tapi caranya juga dengan cara yang riba. Ya apa yang harus saya lakukan? Saya mengatakan, Bu, kembalilah kepada Allah. Tapi itu saya bukti saya cinta sama anak-anak. Ya ini tadi cara cinta yang kemudian cintanya malah menjerumuskan ke dalam keburukan. Bukan begitu cara cinta, kata saya. Cinta itu kepada anak-anak seharusnya menjadikan momentum bagi kita untuk terjauh dari dosa-dosa sehingga kemudian ya kita semuanya lebih dekat dengan Allah. Intinya hari ini ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Yang paling pertama adalah miliki tujuan surga, ya, sampaikan terus skenariokan bagaimana bisa menyampaikan kepada anak-anak keturunan kita. Yang kedua adalah jadikan hati-hati dengan cinta. Cinta.
Jangan sampai salah mengamalkan dan menjalankan cinta. Ya, jadikan cinta kita ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, malahan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Salah satunya adalah jadikan orang-orang yang kita cintai ini momentum untuk kita berhenti dari melakukan dosa. Insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan di lain-lain kesempatan, begitu kan ya. Barakallah, terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya, partisipasi yang sudah juga di kolom chat ini, Masya Allah, terima kasih yang sudah berbagi ya. Barakallah, salam kenal, salam silaturahim Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya ya. Terima kasih, mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah di lain kesempatan. Kita tutup, Alhamdulillahirabbil alamin. Izin saya kembali serahkan kepada Ustadz Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Gurunda Azin, Ustaz Zainal Mutakin yang telah membersami kita di pagi hari ini. Sebelum kita cukupkan, Ayah Bunda, Irgi mengajak kembali untuk kita sama-sama belajar nih di sempurnakan insya Allah dari sisi ruhiyah dari gurunda kita Ustaz Zainal Mutakin dan dari sisi psikologi ada kelas yang sangat spesial nih untuk orang tua ya seperti kita ayah bunda semuanya itu kelas parenting. Nah, Masya Allah, kelas dari Bunda Sukmadiarti dan juga Bunda Hanifah yang insya Allah pada tanggal 18 sampai 19 Januari. Nah, kenapa kita harus ikut? Karena insya Allah akan menjadi bekal cara praktis melindungi anak dari pergaulan bebas dan pengaruh buruk dari medsos, kemudian mendapat paduan Islami untuk bahas seksualitas tanpa canggung, dan juga mendapatkan tips langsung dari para ahli untuk membangun karakter anak kuat di tengah lingkungan penuh resiko. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebagai penyempurna dari pembahasan daripada Ustaz Zainal Mutakin, insya Allah Ayah Bunda bisa sama-sama belajar pada tanggal 18 sampai 19 Januari pukul 5.50 sampai waktu duha. Insya Allah. Yuk kita daftar. Insya Allah di kolom komentar dibagikan linknya. Alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama menuntut ilmu bersama Guru Ustaz Zainal yang mana kita sebagai satu kesatuan yaitu keluarga yang harusnya sebagai para ayah ataupun misalnya bunda disatukan lagi visinya ya ke surga. Kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya tadi sudah kita sama-sama bahas bersama Gurunda yaitu bisa sambil makan, sambil nganterin anak ke sekolah. Masya Allah. Insya Allah ya. Gimana nih ayah bunda perlu dilanjutkan? Coba bisa direspon di kolom komentar. Lanjutan gak nih? Masya Allah Bu Husna. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut dari Bogor. Baik, Bu Yuli, Bu Asti, Bu Animar, Pak Nanang, atau Bu Nanang. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup, mari kita coba sampaikan kepada guruna kita. Barangkali ada nasihat ataupun misalnya tugas yang kita kerjakan. Silakan Ustaz sebagai Baik, Ustaz Irgi, Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, yang paling penting di hari ini ya hasil dari apa yang kita kaji di pagi hari ini yang paling pertama adalah mulailah untuk sesering mungkin menyampaikan bahwa tujuan keluarga kita adalah surga. Kepada pasangan, kepada anak-anak, sampaikan nak, tujuan kita surga. Nak, tujuan kita surga. Ya, sekali lagi nak, tujuan kita surga. Itu yang paling pertama. Yang kedua tadi Bapak Ibu, ya tentunya kita mengistiqomahkan untuk selalu beristighfar, dan menjadikan momentum anak-anak, momentum orang tua dan orang-orang yang kita cintai ini menjadi pencegah diri kita dari melanjutkan atau melakukan dosa. Hentikan sesegera mungkin supaya kita nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Barakallah ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Ya, tadi ini ada yang bertanya di pondoknya mana? Pondoknya One Quran Institute namanya Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya 22 tahun bisa? Bisa. Karena apa maksimal umurnya sampai 25 tahun. Sekali lagi ini programnya full beasiswa 100% ya. Silakan, hari ini saya sedang ada di pondok ini, gitu kan. Ustadz Irgi juga dulu di sama nih, dulu santri di pondok ini, lalu asatiz juga di pondok ini. Alhamdulillah, silakan Bapak Ibu yang memang mau mendaftarkan putra-putrinya karena sudah mulai dibuka. Ya, sekali lagi dari umur 17 ya, dari umur 17 sampai 25 tahun. Boleh ya.
Sadirgi, silakan. Terima kasih. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukran, Gurunda. Alhamdulillah ya Bunda, sudah disampaikan tadi ya di kalimat closing statementnya, kita semoga bisa mengamalkannya. Kita doakan Gurunda kita, Ustaz Zainal Mutakin beserta keluarga, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan di dalam setiap urusannya, dan Allah senantiasa terus meluaskan kebermanfaatan dari ilmu Gurunda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa firman majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran, jazakallahu khairan. Hai benar semuanya, semoga kita dapat bertemu di waktu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi baru baik. Allah, barakallah. Barakallah. Hagazi. Berkah dalam keberkahan. Shalom. Sehat semuanya. Khairan juga semuanya. Recording stop.